Share screen. Oh, boleh tolong di enable dulu Kak, Kak Fans Kak. Aku belum bisa share screen. Sudah? Sudah belum? Wait, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke. Oh, tadi keluar ya. Fokus. Ya, Oke. sambil Oke, udah bisa ya Kak. Ya. Oke, aku share screen ya. Sebentar. Ya, jadi pembahasan sore hari ini kita mau mengupas tentang apa itu law of attraction. Jadi loa ya, kita kita bacanya tuh loa gitu. Jadi itu nanti kita akan kupas lebih lanjut setelah ini. Jadi aku mau perkenalan sebentar supaya supaya kita kenal ya satu sama lain karena katanya kalau nggak kenal tuh nggak sayang ya. Anyway, suaraku kedengeran jelas nggak Kak? Kak Venska di situ, teman-teman. Terdengar, terdengar. Aman ya? Oke. Jadi perkenalkan, aku Torik Nur Ardi. Jadi teman-teman bisa panggil aku Torik. Aku project manager di Tribelio dan juga sebagai creative marketing dan sales division. Jadi aku dan tim ada di belakang layar kode ini seperti itu. Jadi gue juga sebagai expert, sebagai copywriter ya dari tahun 2020. So sudah 2025 sekarang berarti udah 5 tahun ya. Saya ada terjun di dunia copywriting dan creative campaign seperti itu. Ini sedikit tentang perkenalan tentang aku. Nah, kita langsung mulai aja ya ke Loa. Jadi aku ucapin selamat datang di materi Loa buat teman-teman yang mungkin ya ada yang baru denger apa itu Loa atau ada yang udah tahu oh Loa itu kayak gini konsepnya itu. Nah, teman-teman boleh ketik di kolom komen udah paham atau belum soal Loa. Jadi supaya aku kegambar. Jadi dari sekian ratus orang yang datang di sini aku bisa ngelihat oh ada sekian persen yang sudah tahu loa dan yang belum segini persen. Jadi aku bisa ngejudge cara delivery materinya seperti itu. Boleh ditulis di kolom komen ya teman-teman. Sudah pada tahu atau belum soal loa? Jelas. Baru paham sedikit Kak, pernah dengar sedikit sudah hukum tarik menarik ya. Sedikit tahu, sedikit dengar sudah tahu Kak. Oke, baik ada beberapa teman juga yang belum paham ya di sini. Jadi aku akan coba bercerita, membagikan apa yang aku paham selama ini seputar law of attraction. Gitu ya teman-teman. Jadi jadi bacanya dulu deh, bacanya. Law ya, law of attraction. Bacanya tuh nggak ada W-nya ya. Jadi cuma L sama O. Law gitu ya. Law of attraction atau law. Jadi law ini bukan cuma sekedar berpikir positif, tapi gimana caranya kita bisa menarik apapun yang kita inginkan dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Jadi ada dua faktor supaya law itu bisa bekerja di hidup kita. Bahwa sebenarnya kita punya senjata yang sangat powerful yang Tuhan udah kasih ke kita, yaitu adalah pikiran dan perasaan. Tuhan udah kasih itu untuk menarik apapun yang kita inginkan. Konsepnya seperti itu. Jadi, law of attraction. Law itu hukum, attraction itu adalah tarik-menarik ya. Jadi, hukum ketertarikan gitu. Kita menarik apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ya, jadi sesimpel itu. Kita menarik apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi ada dua tempat ya, pikirkan dan rasakan. Kalau pikirkan, berarti itu tentang sebuah pikiran sadar. Pikirkan, berarti memang kita posisinya terjaga seperti ini. Kita lagi mikir, nah berarti kondisi kita lagi terjaga, sadar, benar-benar sadar. Nah kalau perasaan, perasaan mood itu adalah hasil dari bawah sadar. Jadi
nanti ada problemnya di situ. Kenapa kita nggak bisa menarik yang kita inginkan? Kenapa yang datang kok malah banyak kesusahan, kemalangan hidup, kesesakan, pergumulan segala macam? Karena ada problem dari internal, gitu ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke definisi, aku pengen coba kasih gambaran yang sederhana ya, bahwa ternyata law of attraction loh. Contoh, contoh nih kita kepikiran banget sama orang gitu ya. Tahu-tahu kita dicat sama orang itu, atau kita lagi kepikiran banget, tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Satu, itu study case pertama. Terus yang kedua, contoh kita lagi ngerasa super semangat banget nih kayak sore hari ini, contohnya ya. Ngerasa super semangat, super excited, dan percaya diri. Terus tiba-tiba ada peluang besar yang datang. Dari dalam dulu nih, ada rasa semangat, ada excitement, ada rasa percaya diri. Terus tiba-tiba ada peluang besar datang ke kita. Bro, Mas bisa bisa handle project ini nggak? Atau misalnya kayak, "Hmm, bro, ini ada project, mau nggak kita kolaborasi?" Opportunity datang ketika dari internal kita positif gitu. Lalu yang ketiga, contoh lagi, ada orang yang tiba-tiba tertarik sama produk teman-teman, terus dapat closing tanpa harus effort banget. Tiba-tiba ya dia ngeliat produk kita terus tiba-tiba kepengen beli. Nah, sesuatu itu yang terjadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, itu ternyata adalah law of attraction. Kenapa sih ini terjadi? Karena saat kejadian tersebut, pikiran yang ada di kepala dan perasaan yang ada di dalam hati, itu tuh lagi selaras, lagi sinkron pikiran sama perasaan dengan apa yang diinginkan. Tadi ada keinginan, tadi kepikiran orang itu banget nih, kepikiran banget. Bahkan sampai ada emosi di situ, kayak ada kangen atau bahkan kesel, emosi gitu ya. Itu tuh bisa tertarik terjadi karena kita sudah mengeset pikirannya on, perasaannya on, sehingga semesta berkonspirasi gitu. Semesta akan merespon energi tadi gitu. Teman-teman pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini? Kalau kalau pernah, teman-teman boleh coba ketik ya di kolom chat. Siapa tahu ternyata itu loa gitu ya. Gimana teman-teman? Ada yang pernah ngerasain kayak gini nggak? Pernah, pernah. Nah, ya ternyata itu sebenarnya kita lagi sinkron antara pikiran dan perasaan dan sinkron dengan apa yang lagi diinginkan gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Contoh lagi kejadian public figure seorang Titik Puspa ya. Kita manggilnya yang Buyut kali ya kalau kalau aku pribadi gitu. Buyut gitu. Titik Puspa gitu. Eh, di keadaan beliau yang lagi kena kanker stadium 3 berhasil sembuh karena meditasi gitu. The power of meditasi, power dari pikiran. Jadi meditasi itu sebenarnya adalah proses men, men- menyelaraskan energi kita, frekuensi vibrasi getaran, diselaraskan, kita kita fokus untuk hadir saat ini, hidup benar-benar di saat ini, nggak hidup di masa lalu atau khawatir tentang masa depan, benar-benar hidup dan benar berkesadaran, sadar nih lagi ngapain, melakukan meditasi, fokus sama pernafasan gitu-gitu. Ya tekniknya teman-teman bisa tonton aja di podcastnya Om Ded ya. Beliau juga diundang diceritain di situ. Jadi berkat pemrograman pikiran, meditasi, kemudian mindfulness, itu tuh bisa sembuh penyakitnya gitu. Jadi nanti teman-teman akan ngeh caranya kenapa kok bisa ya kayak penyakit udah kanker stadium 3 kok bisa sembuh ya gitu. Nah, aku akan coba kupas pelan-pelan sampai teman-teman benar-benar paham ya. Nah, ini nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman tuh bisa bercerita di sosmed tentang apa itu loa, apa itu vibrasi, keberlimpahan, luka batin keuangan gitu-gitu ya. Nah, yang tadi di pertama, tadi sebelumnya juga loa menarik hal-hal yang baik ya.
Bisa ketemu teman, bisa ketemu kolega, partner bisnis baru. Bahkan tadi beliau Titik Puspa bisa sembuh dari kanker stadium 3-nya. Menarik hal-hal positif ya, Loa. Nah, kabar buruknya, Loa juga bisa menarik hal-hal yang negatif nih. Bisa banget menarik hal-hal negatif. Contoh kalau teman-teman atau kita sendiri ya lagi stres banget. Rasanya tuh kayak semua tuh dunia berantakan kayak, ah ini nggak sesuai dengan planku. Ini kok rasanya kayak messy banget, berantakan. Atau misalnya klien yang tadinya udah tektokan nggak jadi beli. Kemudian unit properti nggak jadi kebeli gitu. Atau konten atau performa kita di tempat kerja turun. Bahkan kayak HP jatuh, eh, tiba-tiba internet mati, listrik mati, segala macam. Itu karena kita menarik hal-hal negatif dari dalam tuh banyak banyak apa ya emosi gitu di dalam. Ada luka batin, ada trauma, kekesalan. Contoh sendiri aku juga pernah ya kayak ngerasain saking udah hmm, aku ngerti powerfulnya dari pikiran emosi sehingga tapi pada saat itu aku lagi marah gitu teman-teman aku lagi marah kesel banget gitu naik motor tiba-tiba tuh motor langsung rusak macet sampai keluar apa namanya asapnya gitu bukan karena motornya nggak pernah diservis atau apa tapi memang sebegitu ke powerfulnya ketika kita udah aware sama hal-hal energi kayak tadi itu tuh langsung efeknya tuh langsung terasa gitu jadi hopefully setelah belajar tentang loa kita bisa lebih mengejas perasaan emosi untuk menarik hal-hal yang lebih positif gitu selanjutnya ya. Oke, sebenarnya loa ini udah sering banget ya terjadi di kehidupan kita. Cuma kadang kita nggak sadar atau bahkan oh ternyata tadi yang aku mention, oh itu ternyata loa ya, law of attraction. Nah, bedanya sekarang kita mau belajar nih gimana caranya bisa mengendalikan loa ini gitu. Biar kita bisa menarik hal-hal yang kita inginkan, bukan yang kita takutkan kayak gitu. Nah, tadi udah panjang banget nih, udah pakai analogi cerita segala macem. Jadi apa sih itu loa? Loa itu adalah hukum alam yang bilang kalau apa yang kita pikirkan dan rasakan, ada dua keyword ya teman-teman, pikirkan dan rasakan. Itu yang bakal ketarik dalam hidup kita, bakal ketarik. Kalau kita fokus ke hal-hal positif, kita bakal narik hal-hal positif. Tapi kalau kita terus-terusan ya mikirin duit selalu kurang gitu ya, ini masalah nggak kelar-kelar, ini utang nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita memanggil energi tersebut gitu. Jadi bakal terus datang. Salah satu contoh ya, kenapa hutang nggak beres-beres? Ternyata setelah diselidiki gitu ya, cara berdoanya salah. Jadi kayak kayak gini, ya Tuhan semoga hutangku lunas. Nah, kata semoga teman-teman ya, semoga itu kan belum terjadi. Bener nggak sih? Semoga artinya ada harapan yang kayak nggak yakin akan dikabulkan belum 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 begitu yakin. Satu menggunakan kata semoga. Padahal kalau misalnya mau berdoa, ya kalau kata kode ini tuh scriptingnya harus bener, kata-katanya, copywritingnya ya, copywriting, ya bener ya copywriting. Copywritingnya harus bener. Berdoa tuh jangan bilang semoga, tapi terima kasih Tuhan, hutangku sudah lunas, kayak gitu. A- atau jangan jangan sebut hutang sama sekali, karena kalau kita sebut hutang, kita kayak lagi memanggil hutang itu datang gitu. Jadi kayak gini, terima kasih Tuhan, bulan ini aku achieve 10 juta. Nah, yang kita panggil bukan hutangnya, tapi uang 10 jutanya, uang dua digitnya. Sehingga yang datang bukan hutang gitu, tapi solusi dari hutang tadi yang bisa buat nutupin hutang. Jadi mesti agak hati-hati ketika mengucapkan doa. Meskipun Tuhan tahu ya kayak apa yang kita butuhkan, tapi begitulah cara bekerja semesta. Yang kita ucapkan itu yang akan ditarik. Kalau misalnya kita mau pengen hutang kita lunas, jangan sebutin hutang di dalam doa kita, tapi sebutin solusinya. Dan
yakinlah bahwa itu udah terjadi, sudah terjadi. Jadi kan loa itu memang eh, general ya, di Islam ada, di Kristen ada, di agama-agama lain ada. Cuman bahasa delivery-nya beda. Kalau mungkin di Kristen ada bilang, mintalah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Contoh ya, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Berarti memang challenge-nya adalah kita harus adjust feeling di dalam hati bahwa yang kita doakan sudah ada gitu. Contoh, kita lagi punya masalah gede banget. Atau misalnya kita punya banyak hutang deh. Jangan hutang mulu ya. Misalnya adalah kita lahir di broken home gitu. Lahir di broken home. Dan untuk membuat orang tua kembali bersatu, itu kan di luar kendali kita. Benar nggak? Itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tapi gimana caranya itu bisa terjadi? Ya berdoa tadi. Terima kasih Tuhan sudah memberikan keluarga yang super harmonis. Meskipun pada kenyataannya broken home. Banyak cekcok, panas di rumah segala macam. Jadi kekuatan kata-kata yang kita lemparkan ke Tuhan itu yang akan Tuhan kasih gitu. Jadi eh, jangan melempar sesuatu yang negatif gitu. Kemudian saat berdoa itu feelingnya adalah kalau tadi broken home gitu orang tua pecah segala macam. Saat berdoa kayak terima kasih Tuhan. Ada rasa syukur satu. Rasa syukur kemudian feeling yang dibangun adalah kalau tadi broken home berarti feeling yang dibangun adalah merasa bersyukur punya keluarga cemara, happy, hangat, ada kedamaian, ada ketentraman di dalam keluarga rumah tangga, ada saling pengertian, affection, segala macam. Rasa itu dimasukin saat doa. Seolah-olah memang itu udah terjadi di kehidupan kita. Sehingga ketika kita melatih itu setiap hari, semesta itu akan menarik, akan memberikan, mendatangkan kepada kita. Gitu. Jadi percaya nggak percaya, itu adalah hukum law of attraction, teman-teman. Jadi kuncinya ada di pikiran, ada di perasaan, dan satu sudah merasakan feelingnya. Feelingnya itu harus dibentuk gitu. Jangan jangan ketika berdoa jangan berharap, jangan ada rasa harapan, tapi keyakinan bahwa it's already done. Tuhan udah kasih jawabannya. Dengan kayak gitu akan lebih cepat dan banyak sekali cerita-cerita di luar. Bahkan kita pun sendiri, aku pribadi juga sering mengalami mujizat kayak tadi. The power dari doa, the power dari keyakinan belief. Seperti itu. Jadi antara pikiran dan perasaan gabungan tadi akan jadi magnet. Magnet itu menarik. Apa yang akan kita tarik? Keuangan, keberlimpahan, damai, sukacita, segala macam. Sumbernya dari pikiran dan perasaan. Oke, sebelum lanjut dulu, teman-teman sampai sini kegambar nggak gitu? Supaya ketika, oh misalnya udah jauh-jauh, ternyata, Kak, bagian ini aku belum paham gitu misalnya. Boleh tolong diketik ya di kolom chatnya. Pas dipikirin, kejadian, pernah Kak cepet cair tagihan. Jadi kayak beda dirasa juga ya Kak Torik. Ini Kak Ika yang kemarin datang di RAG bukan ya? Iya ya, kayaknya ya. Halo Kak Ika. Jelas Mas, jelas. Paham. Ya Kak, paham. Sudah mulai paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aku super happy sih ngejelasin sesuatu yang challenging gitu. Gimana ya aku ngejelasin sesuatu yang kayak mungkin ada beberapa orang yang akan susah menerima atau membuka eh, pemikiran mereka gitu. Nah, kode ini bilang gini. Oh iya, yang mau minta foto bareng Kak. Oh iya, halo Kak. Thank you ya udah hadir. Kode ini bilang gini, kalau kita menarik kesuksesan, kita harus bergetar di frekuensi yang sama dengan kesuksesan itu. Contohnya gini, kalau kita dengerin ya 102,2 FM, kita dengerin radio, misalnya radio apa ya, Prambors, Prambors gitu. Misalnya gelombangnya ada di 102,2
poin 2 gitu. Kalau kita ngegeser, nge-tune in-nya salah, salah dikit aja, itu kan kita nggak bisa denger suaranya, bener nggak? Kita nggak bisa menikmati apa itu programnya, kita nggak bisa merasakan keseruannya. Begitu juga ketika frekuensi kita belum sampai di titik yang tepat. Jadi kalau misalnya kita mau dapetin kesuksesan, keberlimpahan, kemudahan, kita dulu harus vibrating, harus bergetar di frekuensi yang sama dengan yang mau kita tarik. Jadi semudah itu gitu. Jadi mulai dari sekarang kita tuh bisa praktekin ini, kita bisa cerita di sosmed kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah prinsip dasar loa tadi pertama visualisasi ya. Bayangin sejelas mungkin. Misalnya misalnya mau dapat 10 juta gitu ya. Misalnya dapat 10 juta komisi pertama. Meskipun belum ada uangnya 10 juta, rasain contoh ya, ini anggap aja uang gitu. Ini ada satu gepok uang 10 juta. Rasain kayak teksturnya, tekstur uangnya, bau uangnya, kemudian feeling ketika memegang uang 10 juta itu kayak gimana gitu. Happy-nya kayak gimana? Itu yang teman-teman bangun pertama ya. Kemudian tadi emosi positif ya, tadi feeling happy, feeling excited. Jadi rasain emosi dari hal yang kita inginkan, seolah-olah itu udah kejadian. Misalnya teman-teman pengen dapat banjir komisi. Nah, gimana biar banjir komisi? Bukan gini, jangan sampai merasa, aduh ini kayak gimana, kayak affiliate susah banget. Aku nggak ngerti caranya. Storytelling itu sesuatu yang baru banget buat aku. Aku nggak bisa deh, kayak aku bercerita di sosmed kayaknya aku nggak bisa deh. Ah ini bikin konten ini aku gaptek deh. Nah, judgment labeling kayak gitu-gitu yang membentuk emosinya jadi negatif gitu. Ya gimana mau banjir komisi sedangkan dari dalamnya emosinya udah bad emotion ya, kayak udah judging bahwa kita nggak bisa, judging bahwa kita gaptek, kita nggak cukup capable, kita nggak punya waktu segala macam. Jadi timbulin, oh aku bisa, aku ngerti dapat 10 juta, rasanya kayak gini. Kita timbulin dulu gitu. Nah, kemudian tipsnya nih, jangan hanya fokus pada angka, tapi juga pada dampak positif. Dampak positif dari produk yang kita affiliatein. Contoh kita nge-affiliatein brand boost. Dampak positifnya adalah bikin orang terbantu secara ekonominya. Karena jadi dapat banyak kemudahan, utang lunas, segala macam. Artinya, melalui konten kita, kita sebenarnya lagi ngebantu. Nah, feeling happiness ketika helping people itu harus dibangun. Gitu ya. Jadi positif, emosi positifnya kayak gitu. Terus yang ketiga, prinsip dasar lo, yakin. Jangan sampai ada 1% pun kita keraguan. Ragu maksudnya. Kenapa? Karena pada dasarnya nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Ya nggak sih? Kalau kita ragu terhadap sesuatu, artinya itu kayak kita tuh lagi meragukan Tuhan, bener gak? Dengan segala kebesarannya. Masa sih kayak datengin 10 juta Tuhan nggak bisa? Masa sih kayak eh, ngumpulin uang ratusan juta nggak bisa gitu? Jadi mindsetnya di sini jangan ribet dulu, jangan ribet dulu, jangan pusing dulu, percaya dulu, ditimbulin emosinya, kemudian jangan ragu. Kenapa kalau ragu? Ragu itu kayak rem manifestasi gitu ya. Yang tadinya manifestasinya ngebut ngebut banget, sekali ada keraguan itu jadi kayak lebih pelan, susah sampainya gitu. Nah, affiliate marketer yang yakin sama produk mereka, mereka tuh cenderung lebih yakin saat berbicara dengan audiens. Nah, gimana menciptakan keyakinan tersebut? Menciptakan rasa pede pertama kalau saya adalah dengerin dulu apa produk yang kita affiliate-kan. Karena tanpa kita dengerin atau nyoba sendiri, kita nggak punya pengalaman. Kalau based on cerita orang, itu kurang powerful. Artinya kita harus mengalami terlebih dahulu. Powerfulnya dari audio ini tuh kayak gimana sih, kita dengerin dulu. Aduh udah ngantuk banget. Kayaknya aku waktunya harus dengerin audionya deh.
sampai ketiduran. Begitu terus diulangi sampai 7 hari. Aku pribadi udah ngerasain sih kayak misalnya eh, kemarin closing, bukan closing, deal, deal sama klien ya. Ada satu proyek kecil 5 juta gitu dan bisa kelar dalam beberapa hari aja. Artinya, artinya kan bahwa untuk dapet duit itu nggak harus kerja keras banget, bener nggak? Kita tinggal switch tombol di kepala kita untuk yakin, untuk percaya, untuk emosinya happy dulu. Waktu itu aku sebelum dapetin deal dengan klien bayar 5 juta di depan gitu ya, aku udah ngebayangin dulu, aku punya duit sekian kayak gitu. Aku bangun dulu. Besok paginya diajak nge-zoom sama klien. Kita zoom yuk. Akhirnya deal gitu. Jadi that's the power kita udah beres sama bawah sadarnya kayak gitu. Jadi nanti aku akan coba ceritain gimana sih proses bawah sadar itu sehingga bisa menarik keberlimpahan ya. Jadi ini dulu prinsip dasar lo ada 3. Visualisasi, emosi, sama keyakinan gitu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Oh iya, sebelum lanjut nih teman-teman pegang buku catatan nggak? Aku pengen lihat dong. Kalau misalnya mau open kamera boleh ya. Aku pengen lihat teman-teman sih sejenak. Yang bawa buku catatan siapa ya di sini ya? Karena nih, kenapa kenapa aktivitas menulis menulis dengan tangan manual kayak gini penting? Karena ketika ada aktivitas sensorik motorik itu akan lebih cepat terserap memorinya daripada kita sekedar dengerin kayak gini ya. Better sambil ditulis insight-insight yang penting kayak gitu. Teman-teman udah pegang ballpoint atau buku di sana? Aman ya? Catat Kak, pakai. Kita lanjut ya. Nah, kemudian energi, frekuensi, vibrasi. Aduh, ini apa sih gitu kayak kok kayak abstrak banget ya. Nah, aku coba ceritain ya. Jadi gini, hidup kita sebenarnya adalah cerminan dari energi energi yang kita pancarkan saat ini gitu. Kalau energi rendah tuh kayak gimana nanti ada gambarnya. Energi kita ada di fase rendah gitu ya. Marah, dendam, benci itu akan menarik hal-hal negatif. Sedangkan kalau energi kita tinggi, high vibration, ada rasa syukur, damai, cinta, segala macam, itu akan menarik hal-hal positif. Contoh ya, kita punya kepahitan di dalam hidup. Misalnya eh, dendam dengan orang tua sendiri yang contohnya nggak merawat kita gitu ya, atau kita punya apa gitu yang susah untuk diampuni. Tahu nggak bahwasannya apa? Bahwasannya mengampuni meskipun berat ya teman-teman, kalau itu nggak dilakukan, keberlimpahan itu susah datang. Aku pun pribadi merasakan hal tersebut. Jadi belajar untuk melepaskan pengampunan, let go of something that we cannot control, melepaskan apapun yang di luar kendali kita. Hidup tuh jadi enteng. Melepaskan pengampunan itu bukan berarti kita lemah, tapi bahwa kita tuh sayang sama diri sendiri gitu. Bahwa ada analogi kayak video gitu aku lihat. Ada ular, ada ular yang digergaji, ada ular yang mengitari gergaji. Semakin ular itu nggak bisa melepaskan dari gergaji, semakin dia kenceng gitu ya, badannya akan semakin terluka. Nah, begitu juga ketika kita nggak bisa mengampuni seseorang, mengampuni orang tua kita, mengampuni orang yang punya salah sama kita, bikin kita kecewa, desperate. Kita tuh jalanin hidup tuh jadi berat banget nggak sih? Kayak, kesel banget. Tapi ketika kita berani untuk, oke Tuhan, eh, meskipun aku nggak ngomong sama orang itu, meskipun mereka, meskipun orang itu nggak tahu kalau aku mengampuni, aku mau bilang saat ini Tuhan bahwa aku mau melepaskan pengampunan itu sekarang juga. Kayak gitu, itu rasanya tuh kayak plong banget. Kayak, my God, ternyata beban yang selama ini ada di pundak itu ternyata ada di dalam ya, kayak punya kepahitan, kepahitan hidup yang belum
dilepaskan gitu. Jadi setelah belajar mengampuni, rezeki itu makin gampang datang. Karena apa? Nggak ada negativity di dalam gitu. Nggak ada negativity di dalam. Sehingga yang masuk adalah positif, energi-energi positif, kemudahan, sukacita, damai, segala macam gitu. Ya. Jadi hukum frekuensi dan vibrasi, apa yang kita pancarkan akan menarik hal yang sama gitu. Contoh lain, lalat akan tertarik ke tempat sampah, tapi lebah akan tertarik ke bunga. Bener nggak sih? Lalat biasanya ngumpulnya ada di tempat-tempat yang bau, tempat-tempat yang eh di situ banyak emosi terpendam, banyak kemarahan, banyak dendam, ibarat kata ya. Jadi negativity akan menarik negativity. Sedangkan kalau lebah, lebah nggak mungkin akan ada di tempat sampah. Lebah akan datang ke bunga-bunga untuk mengambil nektar, mengambil madu. So, PR-nya gimana biar banyak eh, lebah-lebah yang datang sehingga banyak madu, banyak berkat dari Tuhan. Maka sesimpel kita menanam bunga yang banyak, yang indah-indah gitu. Berbuat baik, berprasangka baik kepada Tuhan, tersenyum, memuji orang, itu sesuatu yang positif-positif. Ketika kita udah terbiasa kayak gitu tiap hari. Terbiasa satu bersyukur, terbiasa untuk memuji orang, terbiasa untuk melepaskan pengampunan, terbiasa untuk tersenyum dimanapun berada, nggak jutek kayak gitu ya. Itu tuh yang datang adalah hal-hal yang bagus-bagus kayak gitu. So far penjelasannya kayak gitu ya. Nah, lalu ini ada tabel teman-teman ya. Di sini ada level dan energi yang sebelah kiri ya. Ada pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, berpikir, penerimaan, kemauan, netralitas, berani, bangga. Nah, so energi kita minimal itu ada di level bangga ya. Jangan sampai turun energinya jadi 150 ya. Di situ di 150 ada energi marah, keinginan yang nggak tercapai, ketakutan, kesedihan mendalam gitu ya. Apatis, masa bodoh, kemudian rasa bersalah, rasa nggak cukup baik, rasa nggak cukup pede, rasa nggak layak, nggak deserve, atau malu, kayak gitu gitu. Itu energi-energi rendah, tahu. Sehingga PR kita saat ini adalah gimana sih kita tuh energinya ada di warna yang hijau ke biru ke atas gitu. Jadi jangan sampai orange ke merah ya setiap hari. Jadi ini pengenalan tentang level energi ya, level vibrasi gitu. Nah, ini adalah tanda seseorang ada di vibrasi rendah. Nah, pertama mudah marah atau kesel. Mudah marah tuh kenapa sih? Kenapa mudah marah seseorang? Karena belum paham dua hal yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Sesimpel itu. Jadi kalau mau mentalnya sehat, mesti ngerti dikotomi tadi. Yang nggak bisa dikontrol, yang nggak usah dipikirin. Yang nggak bisa dikontrol itu apa? Cara orang merespon kita, cara orang menilai kita, cara orang memandang kita, kemudian kebijakan pemerintah, kebijakan negara, itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Jadi, kalau mau mentalnya sehat adalah fokus aja sama yang kita kontrol, sama sesuatu yang bisa kita kontrol. Contoh, cara kita merespon masalah. Contoh, ini masalah perlu dipusingin nggak sih? Nah, respon tadi kan kita ada di kendali kita ya. Oh ternyata masalah ini nggak perlu direspon yang gimana-gimana. Oh, masalah ini ternyata nggak perlu dipeduliin. Oh, omongan orang nggak perlu dipeduliin lah. Orang itu nggak berpengaruh sama kita. Ya, kita nggak bisa mengatur orang ngomong kayak gimana, itu kan di luar kendali. Artinya ketika ada orang ngata-ngatain kita, atau ngegosipin kita, ngegibah, atau misalnya kita direndahkan sekalipun sama orang, kalau kita ngerti eh, dua hal tadi, dikontrol dan tidak bisa dikontrol, itu kita jadi nggak gampang baper, nggak gampang marah. Kita tahu bahwa, oh, itu di luar kendaliku, aku nggak perlu fokus ke sana. Itu sehingga vibrasi kita tetap terjaga, positif. Ya, kayak gini sih simpelnya. Kayak misalnya, kalian kalian semua contohnya gitu ya, ke tetangga atau ke orang yang nggak suka sama kita, kalian boleh ngomong sesuatu apapun, tapi aku berhak untuk tidak dengarkan.
kayak gitu. Jadi gitu ya. Nah, itu tanda seseorang ada di vibrasi rendah, gampang marah. Kemudian merasa lelah secara emosi, cepat drain. Kemudian penuh kekhawatiran, punya rasa iri dengki, susah bersyukur. Susah bersyukur tuh lumayan problematik loh teman-teman ya. Kayak ngerasa tuh kayak udah nyari ini, udah dapat masih kurang. Pengen ini udah dapat, habis itu kurang lagi. Jadi nggak bisa menemukan arti kata cukup. Nggak bisa menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Nggak bisa menghargai apa yang sudah ada depan mata. Itu susah datengin rezeki. Tuh, teman-teman. Terus tanda berikutnya adalah pikiran negatif yang berulang. Selalu berpikir di kepalanya. Looping gitu ya. Gagal, gagal, penyesalan, ketakutan, gagal, penyesalan, ketakutan. Itu selalu dipikirin. Sehingga itu jadi program masuk ke bawah sadar. Gitu. Tentang ketakutan. Anyway, tentang ketakutan. Kenapa kenapa kalau misalnya habis nonton film movie yang setan-setan gitu jadi takut ya? Nah, karena rasa takut itu masuk ke bawah sadar. Jadi emosi mood takut itu adalah produk dari bawah sadar. Nah, bagaimana itu bisa masuk ke dalam bawah sadar? Itu adalah saat jump scare, saat kaget. Jadi gini ya, afirmasi masuk ketika satu, ketika tidur. Yang kedua, ketika kita dikagetin. Dan masih banyak sih cara yang lain. Tapi yang dua hal itu, kita jadi tahu bahwa kenapa sih kayak pulang dari movie, cinema, pulang dari bioskop, habis nonton yang apa sih namanya kalau hantu-hantu gitu, ya di rumah jadi takut ke toilet, takut tidur sendiri segala macam gitu. Jadi karena saat jump scare, jangan saat kaget, saat teriak itu masuk langsung masuk menembus ke bawah sadar, sehingga moodnya jadi kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi mana nih tentang ketakutan. Lalu hubungan yang gak harmonis di keluarga. Ini contoh vibrasi rendah ya, sering berantem segala macam. Kemudian merasa nggak layak. Ah, aku kayaknya nggak pede deh, aku nggak layak untuk dapetin itu. Contoh misalnya kayak gini, eh Tuhan mau ngasih Tuhan mau ngasih berkat yang lebih, tapi kalau bawah sadarnya kita bilang, aku nggak cukup layak untuk menerima berkat tadi, maka itu nggak akan terjadi, teman-teman. Jadi harus kasih, harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi self esteemnya harus dinaikin bahwa aku layak untuk mendapatkan keberlimpahan, aku layak untuk mendapatkan berkat, aku layak mendapatkan kemudahan, kesehatan, kelancaran, aku mendapatkan rasa bahagia, kayak gitu-gitu. Jadi harus merasa layak dulu. Terus sulit menarik hal positif ya, kesempatan baik jadi menjauh kalau misalnya kita ada di vibrasi rendah. Kemudian lingkungan yang nggak mendukung, dikelilingi sama orang-orang yang negatif, toksik ya. Hmm, ngomongin orang, ngerendahin orang, atau apa segala macam toksik-toksik itu berpengaruh loh. Kadang gini ya, kenapa kita ada berada di lingkungan yang toksik? Ternyata jawabannya adalah kita yang menarik sendiri. Vibrasi kita rendah, sehingga kita ketarik sama lingkungan yang negatif. Kalau misalnya internal kita udah vibrasinya bagus, tinggi, maka yang kita ketarik akan circle yang positif, yang saling mendukung, saling menghargai, saling yakin dengan mimpinya kita masing-masing gitu. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya udah vibrasi teman-teman udah tinggi, tiba-tiba teman-teman masuk ke circle yang negatif, yang toxic. Di situ akan ada rasa kayak, oh kayaknya aku udah nggak sesuai lagi ya sama circle ini. Kayaknya aku udah nggak srek lagi. Nah, itu salah satu perubahan vibrasi dari seseorang. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini tanda seseorang udah vibrasinya udah bagus, sudah tinggi. Ada merasa damai dan tenang, merasa konten, merasa cukup dengan diri sendiri, punya rasa syukur, punya semangat antusias, semangat untuk hidup ya, teman-teman, semangat untuk hidup, semangat untuk konten, semangat untuk belajar segala macam. Gitu. Punya pikiran positif, hubungan dengan sesama harmonis gitu ya, nggak berantem, nggak nyari musuh segala macam. Terus kemudian keberuntungan datang terus, itu tanda-tanda orang punya vibrasi tinggi. Terus kemudian self confident, percaya diri, percaya sama diri sendiri. Kemudian kreativitas mengalir,
itu tanda orang vibrasinya aman, bagus. Banyak ide masuk, ide-ide yang out of the box, ide-ide konten gitu-gitu contoh ya. Kemudian kesehatan fisik dan mental yang baik. Teman-teman eh, aware nggak ketika orang lagi banyak masalah? Ketika orang banyak masalah, dia sering sakit. Pernah nggak? Coba teman-teman, boleh ketik ya di kolom chat. Orang banyak masalah sering sakit, gitu. Entah itu masuk angin, entah malah kayak beneran jatuh, kecelakaan, atau bahkan sistem imunnya turun. Coba ketik dulu teman-teman. Pernah notice nggak orang yang banyak masalah di dalam internalnya, badannya sakit? Itu ada penjelasan ilmiahnya. Dan banyak orang terjebak di situ. Oh, Mas Wiku ada di sini. Leher tegang. Ya, bener. Iya, bener. Aku coba share kenapa sih bisa begitu. Jadi gini, simpelnya gini. Ketika kita lagi feelingnya nggak enak, feelingnya lagi nggak beres, merasa depresi, stres, tegang gitu ya, otak di dalam akan mengeluarkan hormon oksitosin, teman-teman. Jadi kita ngerasa emosi, stres, segala macam, otak akan mengeluarkan hormon namanya oksitosin. Kalau hormon ini nempelnya di lambung akan jadi GERD. Kalau di jantung, nempel di jantung akan jadi masalah jantung, pembuluh darah segala macam. Kalau nempelnya ada di pankreas, itu bakal jadi penyakit gula gitu. Masalahnya hormon tersebut akan nempel di organ mana gitu. Jadi begitu powerfulnya pikiran kita bisa mengeluarkan racun yang membunuh diri kita sendiri gitu. Jadi jadi gitu. Ketika kita merasa kayak stres gitu ya, otak akan mengeluarkan hormon. Hormon itu kan menempel di bagian mana? Di leher jadi tegang, jadi darah tinggi segala macam kan gitu. Uh, GERD jadi asam lambung segala macam. Itu karena hormon di sini keluar oksitosin di kepala gitu ya. Begitu prosesnya. Jadi ada namanya ketika kita lagi cemas kayak suka gemeter atau sakit perut, ya nggak sih? Teman-teman pernah pernah ngalamin hal itu nggak, kayak lagi tegang, lagi banyak pikiran, tiba-tiba jadi sakit perut, mules atau apa segala macam. Itu adalah respon dari badan terhadap emosi gitu. Jadi sering kita lihat ya di apotek-apotek gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Bener nggak sih? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Mungkin teman-teman sebagian ada yang familiar dengan kata-kata tadi ya. Memang benar adanya. Jadi kalau misalnya eh, hati kita nggak gembira, sorry, kalau hati kita gembira, maka eh, hormon yang tadi di kepala tuh nggak keluar gitu, hormon oksitosin. Jadi pentingnya kita punya feeling yang tadi bersyukur, gembira, happy. Itu bikin badan sehat. Jadi kalau orang yang sering bersyukur, sering sering dia bersyukur dengan kehidupannya, sering happy, gembira tiap hari, itu jarang sakit, jarang sakit gitu. Lanjut ya. Oke, aku coba intip kolom chat dulu. Ya Kak, badan rasanya lemes banget dan sakit. Ya, stres kepala pening. Jadi emosi akan menjadi masalah di badan. Lah, oke. Kemudian energi positif menarik keberuntungan. Nah, keberuntungan itu bisa datang lebih mudah ketika kita berada dalam good state. Good state itu maksudnya keadaan yang bagus gitu ya. Jadi kalau hidup kita mau berubah, maka kita bisa mulai dari internal dulu. Dari mana? Dari membersihkan energi negatif. Energi negatif itu dibersihin dulu supaya vibrasi frekuensinya naik. Nah, membersihkan energinya itu bisa pakai macam-macam ya, nanti di belakang ada caranya. Nah, oke, tadi kita udah tahu ya, ada tanda-tanda orang eh, vibrasinya rendah, ada tanda-tanda orang vibrasinya tinggi. Nah, pertanyaannya gimana sih cara menaikkan vibrasi tersebut? Oh, di belakang lagi sales. Gimana caranya menaikkan vibrasi tersebut? Oke, sebentar ya. Aku laptopku.
Pertama, latih rasa syukur. Gratitude, teman-teman, rasa syukur. Jadi rasa syukur itu adalah salah satu cara tercepat untuk menaikkan vibrasi. Ya, jadi hmm, tapi rasa syukur itu bukan cuma say thank you sama Tuhan gitu ya. Ini benar-benar kayak syukur dari hati, benar-benar tulus, tulus kayak thank God gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Fokus pada hal-hal kecil dan sederhana yang sering kita abaikan, kayak kita bisa bernafas tanpa alat alat pernafasan, kita bisa melihat tanpa harus eh, tanpa harus dengan alat bantu penglihatan yang tuna apa namanya tidak bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat kayak gini udah bersyukur banget ya. Momen-momen sederhana yang bisa bawa kebahagiaan. That's the first thing adalah latih rasa syukur, gratitude. Eh, nah, melatih rasa syukur, caranya gimana teman-teman? Melatih rasa syukur tadi. Boleh nggak? Layar tolong di zoom Kak, kurang besar. Oke, kurang besar ya. Siap, aku zoom dulu. Ini agak-agak agak loading ya. Ya, nah di sesi ini nanti tuh ada tugas ya, kalau nggak salah Kak Venska, menuliskan praktek cara menaikkan vibrasi. Jadi aku bakal jelasin 15 cara untuk naikin vibrasi. Ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya we don't know how to do this stuff, kita nggak bisa level up, kita punya vibrasi. Nah, jadi dari masing-masing cara ada 3. Kalau nggak salah tugasnya kayak gitu ya, Kak Venska. Tuliskan 15 cara untuk menaikkan vibrasi, di mana masing-masing cara itu ada 3 poin. Nah, so teman-teman sekarang catat nih, gitu ya. Tadi kan udah aku jelasin, tapi contohnya nggak aku tulis di sini, supaya teman-teman nyimak nih. Tadi latih rasa syukur. Caranya itu adalah melatih rasa syukur yang pertama tuh kayak setiap pagi tulisin hal-hal yang bisa disyukuri. 3 hal minimal ya. Kayak misalnya, eh, aku bersyukur bisa bangun pagi dengan tubuh tubuh yang sehat. Aku bersyukur punya makanan hari ini. Aku bersyukur untuk eh, pekerjaan yang aku lakukan hari ini. Aku bersyukur masih bisa lakukan ini itu. Satu. Kemudian, apa? Nah, kemudian saat merasa stres gitu ya, berhenti sejenak dan pikirkan satu hal yang bikin teman-teman merasa beruntung. Jadi fokusnya bukan di masalahnya, tapi fokusnya supaya menciptakan rasa syukur ya. Fokusnya apa yang bikin teman-teman merasa beruntung saat ini gitu. Itu cara cara melatih rasa syukur. Nah, kemudian yang kedua adalah bersihkan energi negatif ya. Energi negatif itu bisa berasal dari trauma, emosi yang terpendam, trauma masa kecil gitu ya, pernah dibentak-bentak, pernah nggak dihargain gitu-gitu, atau pernah dijudge apa segala macam emosi saat kecil, itu membentuk trauma saat kita dewasa sekarang. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita di saat ini, baik secara karir, keberlimpahan, rezeki, dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita tarik ulur, di dalamnya ada masalah trauma, inner trauma yang dari kecil belum dibereskan. Nah, jadi kalau kita udah tahu, kita punya trauma atau energi negatif tadi ya, emosi terpendam, lingkungan yang mendukung. Nah, kita perlu melakukan kayak cleansing gitu ya, membersihkan energi. Eh, apa Langkah ini tuh penting banget untuk naikin vibrasi kan. Contoh dari membersihkan energi negatif. Em, Satu, teman-teman bisa keluar dari circle yang gak supportive, circle yang tadi toxic. Kemudian, teman-teman bisa melakukan grounding. Grounding itu menyatu dengan bumi ya. Jadi, tanpa sendal, tanpa sepatu. Jadi, cuma beralaskan kaki aja, nempel ke tanah. Fokusnya ada di kaki. Gitu. Seolah-olah, bayangin seolah-olah energi negatif kita tuh kita lanjutkan ke bumi, ke tanah, disalurkan. Dengan kita mindful, berkesadaran penuh saat itu, kita kita membayangkan energi kita lagi diturunin ke bumi.
dengan grounding tadi ya, jalan-jalan ke rumput, itu namanya grounding. Itu bisa membersihkan energi negatif jadi lebih ringan. Atau misalnya mandi, mandi dengan air garam gitu. Mandi dengan air garam itu sudah ada penelitiannya bisa cleansing energi negatif. Kenapa bisa bisa begitu sedahsyatnya mandi dengan air garam, kok bisa jadi energinya jadi positif ya, hilang tuh negatif. Karena gini, kandungan yang di dalam garam, kandungan yang di dalam garam ya, itu mengandung kandungan yang bisa memurnikan gitu ya, memurnikan energi-energi negatif gitu. Makanya saat kita lagi banyak masalah, kita tuh bisa pergi ke pantai, benar nggak? Bener-bener kaki kita ditaruh di di pantai, berendam gitu, di pantai yang aman tentunya ya. Atau misalnya mandi pakai air air garam, jadi airnya anget gitu ya, ditaruh garam. Kemudian percayalah bahwa itu bisa membersihkan dengan membayangkan ketika kita mandi pakai itu energinya larut dengan air garam yang lepas gitu ya, dan tetap mindful, berkesadaran. Itu kalau dilakukan berkala, badannya jadi enteng, lebih enak vibrasinya, jadi lebih positif. Tuh. Itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian yang nomor tiga adalah mm, memperbaiki pola pikir. Ya, pikiran negatif ya kayak rasa takut, khawatir, dendam, itu bisa nurunin vibrasi. Nah, mengubah pola pikir itu bisa jadi lebih positif. Semudah semudah ngejudge persepsi kita terhadap suatu masalah gitu. Contoh tadi yang kayak misalnya tadi aku jelasin ya, ini ada masalah, masalah besar. Kita analisis dulu, ini masalah perlu kita pikirkan lebih lanjut atau cari jalan keluarnya, atau sama sekali kita nggak usah hiraukan karena itu di luar kendali. Nah, ketika analisis kita tadi udah dijalankan, oh ternyata masalah ini nggak usah dipikirin. Berarti kan kita sebenarnya lagi memperbaiki pola pikir bahwa, oh ini nggak bisa, ini nggak usah dipikirin lagi. Fokus lagi sama hal yang lebih penting. Jadi perbaiki pola pikir gitu ya. Contoh, hmm, menggunakan afirmasi setiap hari. Kayak misalnya nih afirmasi yang bisa teman-teman lakukan setiap pagi baru bangun. Biasanya aku melakukan afirmasi itu 5 menit setelah bangun tidur dan saat mau tidur. Kalau misalnya bangun tidur tuh afirmasinya bisa kayak gini. Hari ini adalah hari menyenangkan. Setiap orang yang melihatku akan tertarik kepadaku karena aku memiliki daya tarik. Contoh gitu. Setiap hari aku semakin sehat. Aku semakin kaya raya. Finansialku meroket pesat. Aku mengeluarkan aura positif. Selalu ada hal-hal baik di setiap hari-hariku. Aku mengizinkan diriku untuk lebih bahagia. Aku mengizinkan diriku untuk menerima keberlimpahan, keberuntungan, dan mujizat-mujizat yang lain. Kayak gitu tuh. Setiap pagi dilatih afirmasinya gitu. Kenapa 5 menit setelah bangun tidur? Karena di situ gelombangnya masih teta, teman-teman. Jadi ketika gelombang teta, afirmasi lebih cepat masuk ke dalam, lebih works gitu ya. Begitu juga kalau mau tidur, afirmasi dulu, oh, enggak afirmasi dulu, cuci kaki, cuci tangan dulu gitu ya, bersih-bersih dulu supaya nggak ikut ya yang negatif-negatif. Habis itu afirmasinya tadi, afirmasi saat malam hari kayak misalnya, terima kasih Tuhan, hariku super lancar hari ini, aku sudah dapat bla 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 segala macam. Eh, Habis itu berdoa, pasang audio gitu ya, dengerin Brand Boost kayak gitu biasanya ya, untuk datengin keberlimpahan. Jadi penting banget untuk melakukan afirmasi positif tiap hari. Lalu, cara yang kedua ya, cara dari memperbaiki pola pikir. Tantang pikiran negatif dengan bertanya, apakah ini benar? Ini benar nggak nih? Gitu. Lalu, apa sisi positif dari situasi ini? Sisi positifnya kalau nggak ada, ya udah nggak usah dipikirin. Sesimpel itu. Jadi, that's the way to adjust our perception. Kayak gitu teman-teman ya. Memperbaiki pola pikir. Teman-teman udah catat ya? Ini bakal jadi tugas nih, jadi harus disimak. Oke, aku coba intip chat dulu ya. Mantap, di capture. Menaikkan vibrasi. Hubungkan diri
Alam tuh punya energi yang sangat murni dan tinggi. Jadi menghabiskan waktu di alam itu ngebantu kita untuk kembali mengharmonikan diri, energi kita yang ada di badan. Vibrasi kita jadi lebih bagus. Contoh ya, jalan-jalan di taman, bareng anjing kita, bareng kucing kita, bareng baby kita gitu ya, atau dengan siapapun. Jalan-jalannya nggak pakai sepatu, pakai nyeker aja gitu ke taman gitu-gitu ya. Kemudian lakukan grounding dengan berjalan tanpa alas kaki di rumput atau di tanah gitu-gitu. Benar-benar tapi yang bersih ya, jangan yang kotor gitu. Terus dengerin suara alam, gemercik air bisa di akuarium kalau misalnya nggak mau jauh atau misalnya ke curug gitu ya, atau ke sungai, ke pantai gitu gitu. Atau dengerin kicauan burung, sesimpel itu. Jadi gini, ada satu ada satu kemewahan yang orang-orang di kota lihat adalah bahwa tinggal di desa itu bisa sebuah kemewahan, bisa dengerin kicauan burung, nggak berisik sama suara motor, bising kendaraan gitu-gitu ya. Itu sebuah sebuah kemewahan dalam kesederhanaan dan itu bagus banget untuk ningkatin vibrasi. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu menghubungkan diri dengan alam. Lalu menjaga tubuh fisik ya. Tubuh kan ini adalah wadah energi kita ya, benar nggak sih? Jadi energi kita bisa mengalir lebih lancar, lebih bagus kalau kita menjaga badan. Jaga badan bisa dari makan makanan yang real food, makanan yang benar-benar real food tuh bukan makanan olahan yang ada pengawetnya gitu ya, atau diproses berkali-kali. Anyway, umurku sekarang di 32 tahun ya saat ini. Hmm, aku saat ini lebih sering makan rebus-rebusan, teman-teman. Jadi ceritanya menarik ya. Kayak ternyata di umur segini tuh aku sadar kalau aku bisa berdamai dengan makanan yang rebus-rebusan gitu. Kayak telur tiap pagi ya, kayak aku ngerebus 3 telur, ada ubi, ada daun-daunan gitu, ada bawang segala macam. Tiap pagi aku makan yang rebus-rebusan gitu dan enak di badan. Jadi mulai mulai memperhatikan asupan gitu. Itu juga bisa ningkatin vibrasi kita. Di sisi yang lain, kita bisa jadi menjaga diri kan, bisa menurunkan kolesterol. Meskipun aku nggak punya itu ya. Jadi aku melakukan itu, mengkonsumsi real food bukan karena aku sakit atau apa, tapi karena benar-benar I love me. I love me. I love me kayak ya aku sayang sama diri. Ya, jadi pertama konsumsi makanan yang ada nutrisinya, buah-buahan, sayuran. Kemudian hindari makanan olahan yang terlalu berat. Kemudian lakukan olahraga ringan, sekedar stretching di pagi hari. Eh, apa namanya kalau menghangatkan diri di depan matahari namanya apa? Kak Venska, aku agak susah nyari kalimatnya. Berjemur, berjemur. Berjemur. Oh my God, berjemur. Berjemur ya sekitar ya 5 menit cukup gitu-gitu. Itu salah satu contoh untuk menjaga tubuh kita tetap fit. Tuh. Oke. Lalu nomor 6, lepasin beban emosional. Nah, emosi seperti kayak marah, dendam, rasa bersalah, itu kan kayak sampah di dalam ya. Ya dimana kalau sampah nggak dibuang-buang, ada lalatnya, ada belatung. Dah, lalat belatung itu ibaratkan kayak hal-hal yang membunuh esensi kita ya, sebagai manusia yang punya energi, gitu. Itu akan lower our vibration, menurunkan vibrasi. Nah, caranya adalah lepasin aja emosi-emosi tadi. Bisa lewat apa melepaskan emosi tadi? Bisa lewat ditulis di kertas emosinya ya. Tuliskan emosi teman-teman di jurnal, lalu bakar kertasnya sebagai simbol simbol melepaskan kayak gitu. Jadi kita nulis apa lagi banyak masalah emosi banyak gitu. Tuliskan di kertas, lalu dibakar kertasnya. Itu sebagai simbol simbol pelepasan. Yang kedua adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri dan orang lain, lalu menerima diri kita sendiri ya, embrace ourselves, accept ourselves. Maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasan kita sendiri. Gitu. Terus teman-teman bisa melakukan teknik EFT ya, Emotional Freedom Technique. Teman-teman bisa googling atau searching di YouTube strategi EFT untuk melepaskan beban emosi, kayak tap 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 gitu, tap 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 ke badan gitu.
Jadi itu sesuatu yang sangat menarik untuk dipraktekkan. Ya, itu nomor 6, teman-teman. Lalu, yang nomor 7, fokus pada kehadiran atau mindfulness. Mindful, mindful, mind, pikiran, full itu penuh, artinya berkesadaran penuh gitu. Kehidupan modern sering membuat kita terjebak dalam pikiran masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Jadi gini, hidup yang serba cepat ini sekarang ya, itu tuh memaksa orang untuk buru-buru, apa-apanya buru-buru. Ah, harus ngejar ini, harus ngejar itu. Salah satu ya, buru-buru artinya pengen buru-buru ke depan. Tapi juga ada yang terjebak di masa pikiran masa lalu. Aduh, aku dulunya kayak gitu, belum bisa berdamai dengan masa lalu. Sehingga nggak bisa hadir di saat ini, nggak bisa mindful. Contoh untuk melakukan mindfulness adalah dengan hitung 1, 2, 3, 4, 5 benda-benda yang ada di sekitar kita. Satu, oh ada sendok, ada botol, ada piring, ada meja, ada laptop. Oh ada angin segar. Dengan kayak gitu tuh, yang tadi pikirannya ada di masa lalu atau pikirannya ada di masa depan, pikiran kita jadi hadir di saat ini. Mindful, present, sorry. Tubuh, pikiran, jiwa, badan kita semua ada di masa ini dan kita benar-benar ngerasain. Oh, aku sekarang lagi duduk. Oh, sekarang aku lagi ngobrol sama teman-teman yang ada 650 orang ada di Zoom ini contoh ya. Aku lagi ngobrol, aku sadar aku lagi minum contoh gitu ya. Aku sadar aku lagi nulis, berkesadaran hidup di saat ini gitu. Itu salah satu untuk menaikkan vibrasi adalah mindful ya. Kemudian contoh lain, lakukan meditasi sederhana dengan fokus pada nafas. Meditasi sebenarnya kan kayak mengosongkan diri untuk fokus pada nafas yang masuk, nafas yang keluar gitu ya. Benar-benar kita kita fokus ngerasain kayak, oh kita lagi bernafas, ngambil nafas ini masuk. Terus kemudian kita fokus sama nafas yang keluar, begitu. Sehingga jiwa kita nggak kemana-mana, gitu. Vibrasi kita akan stabil di situ. Kemudian mindfulness saat makan. Eh, ini contoh ya, tadi ini sekedar contoh. Ini tadi eh, kita lagi pesen gitu ya. Eh, Mindfulness saat makan tuh kayak gini. Kita bener-bener tahu kita lagi ngegigit sendok, ngegigit makanan lewat sendok. Kita bener-bener ngerasain gimana rasanya, gimana teksturnya. Itu salah satu teknik mindfulness gitu ya. Kemudian yang ketiga, latih kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari. Seperti lagi, contohnya lagi kayak misalnya nyuci piring, bener-bener jiwanya tuh bukan lagi mikirin besok makan apa, besok eh, masak apa, segala macam. Bener-bener lagi mindful gitu. Oh, aku lagi cuci piring saat ini, gitu ya. Jadi that's the way to train mindfulness. Hmm, Selanjutnya nomor 8, dengerin musik dengan frekuensi tinggi. Jadi musik punya kekuatan untuk mempengaruhi energi kita. Eh, aku pribadi udah sekitar 5-7 tahun em, mengurangi musik-musik yang bikin vibrasinya negatif, kayak musik-musik galau, musik-musik yang bikin kita jadi inget luka masa lalu atau nggak bisa move on gitu-gitu ya. Atau misalnya kayak musik yang bikin kita semangat kita jadi uh, ambiar gitu. Aku nggak dengerin lagi. Yang aku dengerin adalah musik-musik yang punya frekuensi tinggi. Contoh musik frekuensi tinggi itu musik apa sih? Musik rohani. Kalau misalnya teman-teman yang Islam itu mungkin bisa kayak Kosidahan, musik-musiknya Maher Zain gitu-gitu. Atau bisa kayak dengerin solawatan gitu ya di YouTube ya. Apalagi ya kalau yang Muslim. Eh, atau bisa berzikir gitu ya. Aku meskipun non-Islam, aku memperhatikan habit-habit tersebut eh, di teman-teman yang Islam. Oh, ternyata mereka untuk menaikkan vibrasi, mereka biasanya dengerin sholawatan di Spotify atau di YouTube. Mereka dengerin ceramah, mereka dengerin musik-musik rohani gitu. Mereka bahkan suka berzikir gitu-gitu. Itu cara untuk menaikkan vibrasi. Kalau misalnya aku pribadi, aku Kristen ya aku dengerin dengerin ceramah, ceramah pendeta, dengerin Spotify, lagu-lagu rohani gitu, untuk membangun kesadaranku gitu. Untuk ingat lagi sama Tuhan, untuk untuk ingat
supaya nggak jauh-jauh lari kemana-mana kayak gitu. Jadi supaya vibrasiku nggak turun kayak gitu sih. Jadi pentingnya memilih musik-musik untuk vibrasi kita kayak gitu. Kemudian berbuat baik dan memberi. Tindakan kebaikan sekecil apapun dapat langsung menaikkan vibrasi kita. Jadi teman-teman pernah nggak ngerasain kayak kita berbuat baik sama orang, tiba-tiba kita jadi happy. Bener nggak rasanya? Kayak kita menolong orang, kita jadi happy. Ada rasa kepuasan, ada rasa syukur, ada rasa thankful God, thanks God gitu. Aku bisa membagikan ke membagikan kebaikan, bisa nolong orang, gitu-gitu ya. Berbuat baik nggak bikin kekayaan kita berkurang, justru giving itu adalah cara untuk menarik rezeki lebih banyak lagi. Kuncinya adalah saat memberi itu kita harus happy. Kita harus happy. Lalu kita lupakan. Memberi dan lupakan. Biar semesta yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Memberikan berkat lebih banyak lagi. Jadi kita memberi artinya sebenarnya kita lagi menarik berkat lebih banyak lagi. Jangan pelit gitu. Jangan pelit. Kalau misalnya kita punya masakan, apapun itu, atau punya snack biskuit, bagikan dengan tetangga kanan kiri. Ya, meskipun cuma dikit gitu ya, praktek memberi itu bisa menaikkan vibrasi kita. Kan kita hidup bukan sendiri ya, kita hidup bertetangga. Meskipun kita beda agama, kita tetap rukun, kita saling memberi. Itu kayak enak banget, adem banget dilihat gitu. Kemudian hmm, apa ya? Donasi waktu. Jadi donasi nggak cuma materi ya, donasi waktu. Hmm, kita mau dengerin orang cerita, lagi punya masalah, mereka cuma butuh didengerin, sebenarnya nggak butuh solusi, mereka cuma butuh didengerin. Atau misalnya kita bisa donasi uang atau barang yang nggak kepakai dan masih layak untuk dipakai. Kemudian berbuat baik itu bisa terbiasa mengucapkan kata-kata positif ke orang lain, terbiasa memuji. Coba teman-teman praktekin kayak terbiasa memuji. Ih, kamu hari ini cakep banget ya hari ini. Wah, kayaknya hari ini ada yang beda nih sama kamu gitu contoh. Wah, baju kamu bagus banget. Itu kalau dilatih teman-teman ya. Yang dipuji seneng, yang kita muji, vibrasi kita jadi naik gitu. Jadi aku udah cobain habit itu memuji orang, rasanya tuh enak ke kita gitu. Ya, meskipun yang dipuji juga senang, tapi efeknya ke internal kita jadi lebih happy gitu. Aku coba intip ya, ada apa nih di kolom chat. Bener banget. Oke. Oke, aku lanjut ya. Tadi berbuat baik, kindness, kita menyebarkan kebaikan apapun itu. Bahkan tersenyum pun kayak gini, misal senyum gitu ada orang senyum nyapa. Itu tuh nggak disangka-sangka senyuman kita tuh bisa mencerahkan kehidupan mereka yang kayak laginya berbeban berat, tiba-tiba jadi ngelihat kita tersenyum jadi eh, energinya sampai energi positifnya mereka jadi ke booster semangatnya gitu. Kan si senyum itu sangat effortless ya, sangat sangat mudah gitu. Jadi kita nggak perlu jutek-jutek lagi kalau ketemu orang. Kemudian visualisasi dan manifestasi. Bayangin kita udah mau apa nih yang mau kita capai. Contoh kita pengen beli emas, contoh ya, emas 5 gram. Contoh deh, emas 5 gram. Contoh. Ya, bikin gambar itu, tempel di tempat yang kita sering lihat, lihat sebelum tidur. Gitu. Prakteknya akan kayak gitu. Jadi, apapun yang kita impikan, di print, dicetak, terus lihat itu setiap hari sebelum tidur. Itu gunanya adalah untuk menciptakan feelingnya. Visualisasi di gambar-gambar itu gunanya adalah untuk menciptakan menimbulkan feelingnya. Ketika feeling itu tercipta, kemudian kita tidur, kita berdoa mengucap syukur, ditambah dengerin audio Brand Gus Money Magnet, itu udah kenceng banget tuh loaknya. Jadi akan menarik apapun yang kita inginkan. Di visualisasi dan manifestasi kayak gitu. Kemudian tertawa dan menikmati hidup. Jadi jangan ini ya teman-teman.
Jangan kaku banget sama orang, sering-sering tertawa, bikin lelucon, em, bikin celutukan-celutukan yang bikin happy, tapi tidak dengan menjatuhkan orang pastinya ya. Terus kemudian kita bisa menikmati hidup. Karena ya, skill menikmati hidup tuh ternyata skill juga loh. Kayak orang udah punya income gede, 3 digit sebulan, 2 digit sebulan, tapi ada loh orang-orang yang udah dapat banyak rezeki tapi nggak bisa menikmati hidup. Mereka selalu khawatir, aduh ini gimana ya, gimana gimana, nggak bisa enjoy. Nah itu menikmati hidup salah satu cara untuk menaikkan vibrasi kita. Yang ke-13, perkuat hubungan spiritual. Ini udah pasti ya, kita sama Tuhan. Ini kayaknya nggak perlu dijelasin ya, udah jelas banget. Semakin kita dekat sama Tuhan, vibrasinya akan semakin tinggi, akan semakin bersih gitu, akan semakin enteng jalanin hidup gitu. Yang ke-14, kurangi konsumsi informasi negatif. Teman-teman, akhir-akhir ini setiap hari kita nonton berita di sosmed, Instagram, korupsi, ada apalagi pembunuhan segala macam oleh oknum-oknum yang seharusnya jadi pelindung. Terus ada apa lagi? Oplosan Pertamax dioplos jadi Pertalite, hal-hal yang sangat mengecewakan negara, masyarakat maksudnya. Nah, itu kan sesuatu yang negatif ya, negativity. Kalau misalnya kita mau naikin vibrasi, kita bisa tuh melatihnya adalah dengan stop dapat informasi yang negatif. 7 hari aja kita detox sosmed dari hal-hal negatif, atau kita unfollow mereka, atau kita senyapkan gitu-gitu. Ketika kita nggak mengundang negativity, tadi kan gini ya ceritanya, kalau nonton berita tentang korupsi sampai 1 kuadriliun, ribuan triliun gitu ya, kita jadi kecewa, kita jadi kesel. Nah, emosi-emosi yang tadi terbangun, itulah yang menarik hal-hal negatif. Rezekinya jadi susah. Jadi, Koden sering banget bilang ke kita untuk no negativity, no judgment. Jadi apa yang lagi dilihat mata nggak usah dijudge, nggak usah di masukin ke dalam pikiran gitu. Kalau kita trigger untuk ngejudge, ingat lagi no judgment, no negativity. Kalau mau naikin vibrasi gitu ya. Jadi pilih informasi yang membangun dan menginspirasi. Jadi kayak teman-teman ada di circle yang bagus, yang punya kasih insight-insight baru seputar skill affiliate, skill content segala macam gitu-gitu. Jadi itu I think itu lebih lebih berguna untuk saat ini ya, daripada kita mengkonsumsi berita negatif di sosmed kayak apa ya, kita makin apatis gitu. Lanjut ya. Yang terakhir nih, nomor 15, cara menaikkan vibrasi. Ciptakan rutinitas harian yang mendukung. Ya, rutinitas yang terstruktur dan penuh makna membantu menjaga vibrasi. Kita tetap tinggi sepanjang hari. Gitu. Jadi, anyway, aku pribadi pun ya punya apa namanya? Nih kalau teman-teman bisa lihat ya di layarku, di sini ada habit tracker, ada to-do list. Jadi tiap hari, tiap pagi aku menyempatkan setengah jam, setengah jam pertama sebelum aku beraktivitas, entah itu lagi kerja atau hari libur sekalipun, aku nyusun namanya habit tracker, eh di checklistin, kemudian to-do list. Aku mau ngerjain apa aja setiap hari. Jadi eh aku ngerti aku bakal ngerjain apa hari ini. Aku ngerti apa yang aku harus capai hari ini. Targetku apa hari ini itu benar-benar aku tulis. Setelah itu dilakukan checklist. Jadi prinsipnya adalah aku menulis apa yang akan aku lakukan dan aku melakukan apa yang aku sudah tulis tadi. Jadi benar-benar terstruktur hidupnya gitu. Dengan kayak gitu, karena aku orangnya juga pelupa ya, gampang lupa, gampang ke distraksi. Jadi bikin to-do list itu sangat membantu gitu. Oh ternyata ini belum gitu. Hmm, oke, itu adalah 15 cara untuk naikin vibrasi ya. Aku coba intip chat dulu ya teman-teman. Poin 10 belum. Oh, poin 10 udah kok tadi ya. Poin 10 tadi apa ya? Coba kita lihat ya. Apa nih? Pantas ketemu Katolik itu emang beda vibes-nya. Senyum terus kalau pembawanya bawa aura positif banget. Iya, puji Tuhan aku belajar dari Kode ini Santoso juga. Soal hal kayak ginian. Jadi aku sangat merasakan jadi vibrasi
aku lebih enak terhadap diriku sendiri juga gitu ya. Dan itu pasti juga akan dirasain sama orang. Jadi ngapain sih kayak kita harus jutek-jutek, ya kita harus tersenyum lah. Terus pembawaan kita juga lebih enteng kalau kita sering bersyukur gitu-gitu ya. Kok aku udah otomatis nggak respon ya ada berita korup-korup itu? Ya, berarti udah tahu tuh, berarti itu di luar kontrol, udah bagus berarti. Hmm, Kak, nomor 13 boleh diulang. Nomor 13, perkuat hubungan spiritual. Perkuat hubungan spiritual itu kalau misalnya di Islam, berarti jangan lewatkan ibadah sholatnya 5 waktu, sholat sunatnya gitu ya. Terus apa lagi? Sholat tahajud tak saat malam hari, puasanya jalan, nggak mokel, nggak mokel. Tapi kalau kalau Islam, kalau aku Kristen, eh, pagi hari bangun, jadi aku punya beberapa beberapa ya list list yang aku harus syukuri setiap hari gitu. Kelihatan nggak ya dari sini? Kayaknya aku nggak perlu share ya. Itu something yang personal gitu ya. Ya nggak usah di-share deh. Intinya, aku melakukan eh nih, kelihatan nggak di layar? Nggak kelihatan ya? Hmm, 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 hmm. Share screen. Nih, kelihatan nggak? Aku tuh punya catatan ya, list ucapan syukur yang harus aku ucapkan saat pagi hari dan malam hari. Jadi sebegitunya aku concern sama hal-hal kecil, sama ucapan syukur dan thankfulness kayak gitu-gitu. Jadi melatih pagi-pagi aku biasanya bersyukur. Ada sekitar 50 hal yang aku syukuri setiap pagi dan itu ada catatannya, teman-teman. Itu mungkin kayak kedengeran aneh ya bagi beberapa orang, tapi itu works di aku gitu. aku, aku melatih diriku untuk tetap bersyukur tiap hari dan aku nggak bingung lagi aku bersyukur tentang hal apa karena aku udah catat semuanya hal-hal kecilnya gitu. Bahkan aku catat hal-hal yang aku syukuri dan belum terjadi. Itu caranya aku menarik sesuatu tadi ya dengan bersyukur dan melatih rasanya bahwa itu udah terjadi. Jadi aku di list bersyukur tadi yang aku show. Aku ada beberapa 5 atau 10 hal yang belum kejadian, tapi aku bilang di situ, terima kasih Tuhan, aku sudah bla bla bla. Artinya aku udah mengalami jadi kayak gitu. Perkuat. Jadi pagi-pagi ya aku bersyukur, doa pagi bersyukur, kemudian membaca afirmasi. Aku punya beberapa afirmasi yang aku ucapin setiap hari. Kemudian saat teduh, mungkin bagi yang Nasrani, Kristen tahu ya apa itu saat teduh. Benar-benar kita terkoneksi sama Tuhan gitu, refleksi segala macam. Eh Sesimpel itu ya sebenarnya, ingat sama Tuhan, berdoa sepanjang berdoa. Kalau itu bukan cuma hari Minggu doang gitu. Apapun kondisi. Jadi kalau kita pelajari doa lebih dalam ya, perasaan kita saat ini adalah doa yang sesungguhnya, teman-teman. Feeling is a prayer. Jadi rasa yang lagi kita rasain ini sebenarnya doa yang lagi kita ucapkan ke Tuhan. Gitu-gitu ya. Jadi setiap agama mungkin punya guidance-nya. Gitu. Jadi intinya perkuat hubungan spiritual. Itu tadi nomor 13 ya, teman-teman. Kok tahu istilah mokel, Bang? Ya, karena lingkunganku juga banyak yang Muslim, jadi aku tahu ya apa itu mokel. Buat list tentang kesyukuran harian. Ya, jadi aku praktekin sendiri. Ini ucapan syukur ya, nggak perlu aku buka. Gitu. Oke, aku lanjutin aja ya, karena udah sore nih, gitu ya. Teman udah mau buka juga. Em, ini juga udah dibahas tadi ya. Prinsipnya adalah jangan sibuk mengubah dunia luar, tapi fokus sama diri sendiri. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita bisa syukuri, apa yang apa yang harus kita eh, bentuk gitu, supaya menarik apapun yang kita inginkan. Jadi fokus sama energi yang di dalam, apakah yang di luar. Gitu. Keajaiban itu nggak perlu ditunggu, tetapi diciptakan. Keajaiban itu diciptakan. Nah, sebenarnya sumber keajaiban itu adalah kita sendiri. Mesinnya apa? Ada dua. Tadi adalah pikiran dan perasaan, ya.
pikiran dan perasaan. Itu sumber keajaiban. Karena kan kalau misalnya di Muslim tuh, aku sering bilang, sering, sering bukan bilang, sering dengar bilang gini, Tuhan adalah bagaimana hambanya berprasangka. Bener nggak teman-teman yang Muslim boleh chat, boleh tulis ya di kolom chat, bener nggak apa yang aku tadi bilang? Tuhan adalah sebagaimana hambanya berprasangka. Itu konsep loa sebenarnya. Benar, ya benar. Jadi itu konsep loa sebenarnya di Muslim. Kita berprasangka sama Tuhan kayak gimana, itu yang didatangkan sama Tuhan. Gitu. Oke. Ya, yang sekarang ini adalah looping masalah. Jadi kalau kita terus mengalami hal-hal yang sama, berpola ya, pattern, berpola, kayaknya dulu aku kayak gini kok sekarang kejadian lagi. Itu artinya ada internal di dalam yang belum dibereskan. Bisa jadi itu trauma sama orang, kepahitan sama orang, segala macam. Kalau itu belum dipatahkan, dibereskan, itu akan nge-looping, akan terjadi lagi gitu. Itu juga tandanya bahwa energi negatif kita belum dibersihkan secara internal gitu ya. Hmm, latihan harian tadi visual ini yang tadi udah aku jelasin ya. Ada jurnal syukur, visualisasi segala macam gitu. Nah, namun LOA juga ada hambatannya, teman-teman ya. Pertama, program bawah sadar. Kebiasaan lama, pola pikir negatif, belief yang salah, atau ketakutan, itu yang menghalang manifestasi. Keraguan, itu yang jadi ngerem. Manifestasi ini nggak bisa ugal-ugalan. Karena ada rasa keraguan di dalam. Kemudian yang kedua, ada lingkungan. Ketika kita ada di lingkungan yang toksik, negatif, dan kita nggak mau keluar dari situ, mau nggak mau kita akan kena radiasi negatifnya. Jadi kita harus leave, meninggalkan circle tersebut. Dan it's okay untuk meninggalkan mereka. Gitu, bahwa kita deserve sama sesuatu circle yang lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga, waktu. Jangan terobsesi dengan waktu kapan hasil akan datang. Fokusnya adalah saat ini, mindful. Benar-benar hadir di saat ini. Jadi, percayalah bahwa hasil itu akan datang di waktu yang tepat. Bahwa Tuhan punya rencana yang tepat sesuai dengan waktunya. Jadi, waktu Tuhan itu nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlalu cepat. Akan tepat pada waktunya. Jadi kita tinggal lepasin aja ke Tuhan. Terjadilah sesuai kehendakmu Tuhan, kayak gitu. Kenapa lo itu penting buat affiliate teman-teman affiliate nih? Karena kalau kalau mindsetnya udah bener, teman-teman akan bener juga proses datengin komisinya, proses kontennya, proses bikin ide, proses mengungkapkan, proses bercerita di sosmed. Teman-teman udah punya mindset yang bener. Sehingga ketika teman-teman udah ngerti loa, teman-teman bisa ngeceritain di sosmed dengan gaya-gaya gaya teman masing-masing. Karena yang kita jual kan sebenarnya audio yang membereskan bawah sadar dan itu berkaitan dengan loa, berkaitan dengan vibrasi, energi, keberlimpahan semesta, cara kerja semesta. Gimana teman-teman bisa dapetin komisi banyak adalah dengan ngerti tadi insight-insight tadi, praktekin dikemasnya di konten. Teman-teman melakukan storytelling, jangan cuma promosi-promosi aja, tapi bercerita di konten. Itulah yang akan mendatangkan traffic. Traffic itu di closingkan sama kode ini. Jadi komisi itu teman-teman perlu traffic. Dengan datengin trafficnya lewat cerita. Nah, apa yang diceritain? Yang tadi, insight-insight tadi. Nah, itu hari ini baru ngebahas loa ya. Jadi besok masih ada materi-materi lain. Hopefully bisa nambah insight untuk teman-teman bisa storytelling. Bisa ngeceritain, oh sebenarnya kayak gini loh. Jadi teman-teman ngasih value ke audiens. Gitu. Kak Tori, tolong slide latihan harian. Oh ya udah dia ada teman-temannya. Kak Sulistiawan, terima kasih udah bantu ya Kak. Oke. Nah ini tadi yang barusan aku ceritain. Nah produk seperti Brain Boost Money Magnet ini juga dirancang untuk membantu kita nge-tune in, naruh frekuensi yang tepat sehingga sukses itu dapat lebih lebih dapat uh, bahasa Indonesia gimana? Lebih gampang datang gitu. Kalau misalnya mau ngeceritain hal yang agak rumit ya, teman-teman bisa ceritain kayak gini di landing page ya. Hmm, kenapa sih kayak orang kok banyak apa namanya
mengalami banyak ketidakberuntungan, masalah nggak kelar-kelar, sebenarnya problemnya ada di bawah sadar gitu. Bawah sadarnya itulah yang memprogram sehingga kita menarik kejadian ABCD terjadi. Nah, gimana caranya biar itu benar gitu ya? Dibenerin, yang dibenerin adalah bawah sadarnya. Nah, masalahnya kalau dibenerin bawah sadarnya, ada yang namanya hmm, ada bagian otak yang jadi polisi tentang logika. Misalnya kalau misalnya afirmasi didengerin kayak gini, eh, keberlimpahan terus datang setiap hari, aku dapat tiga digit bulan ini. Nah, ketika itu didengarkan, ada bagian otak yang bilang, ah itu nggak mungkin, kamu nggak bisa jadi kayak itu kan kayak sebagai polisi logika. Nah, ketika polisi logika itu dimatikan, maka afirmasi akan langsung masuk gitu. Polisi logika itu namanya RAS, RAS. Nah, itu jadi materi besok hari akan dikupas lebih dalam. Nah, jadi prinsip audio brain boost ini adalah memasukkan afirmasi ke bawah sadar saat RAS ini mati, polisi logika ini mati gitu. Jadi pentingnya dengerin audio saat tidur lagi pas mau kayak gelombang theta gitu ya. Itu gampang masuk karena eh, di dalamnya kan ada binaural ya. Kanan kiri beda nih. Ketika udah kayak lagi capek badan capek gitu ya. Ini ngomong ini ngomong ini. Kan ada dua suara tuh kalau didengerin ya teman-teman. Bener nggak sih? Lama-lama polisi logikanya itu akan capek. Ya udahlah, masuk aja deh, masuk aja. Akhirnya itu yang terprogram masuk ke bawah sadar. Jadi kalau misalnya bawah sadarnya udah dimasukin hal-hal afirmasi, itulah yang akhirnya terjadi terwujud termanifestasi di kehidupan kita. Simpelnya program cara kerjanya kayak gitu, teman-teman. I think udah cukup ya hari ini. Eh, teman-teman, materinya sudah cukup sampai di sini. Aku kembaliin ke Kak Venska ya. Oke, monggo Kak Venska. Aku intip chat dulu ya, ada apa nih di chat. Oke, oke teman-teman. Luar biasa ya materinya hari ini. Sungguh padat, tapi pastinya bermanfaat untuk membekali teman-teman dalam berjualan, dalam menulis copywriting nih teman-teman. Oke, aku share tutup terakhir sebelum kita selesaikan, karena nanti teman-teman akan berpuasa juga ya, akan mulai buka buka puasa. Aku akan share tentang tugas. Seperti yang tadi Kak Torik udah sampaikan bahwa kita akan ada tugas nih teman-teman. Tugas harian yang kedua berarti ya, bener ya. Nah, aku share dulu poinnya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Sorry. Oke, aku izin off cam bentar ya, karena agak berat kayaknya deh. Oke, udah muncul ya teman-teman ya. Untuk tugasnya seperti yang ada di layar kacanya teman-teman, PR-nya teman-teman adalah nanti akan ada form tugas yang dikasih di channel kelasnya teman-teman gitu. Jadi nanti pastikan teman-teman untuk melihat channel kelasnya teman-teman untuk melihat form dari tugas hari ini. Tugasnya adalah teman-teman diminta untuk menyebutkan tadi tuh 15 cara menaikkan vibrasi gitu. Nanti teman-teman yang ada yang kelewat, misalkan poin satunya, dua, tiga, atau seterusnya, teman-teman bisa langsung tonton ulang rekamannya dan di pause ya teman-teman gitu. Supaya PR-nya teman-teman bisa kerjakan. Nah, dari 15 cara menaikkan vibrasi, teman-teman diminta masing-masingnya nih teman-teman, masing-masing caranya teman-teman sebutin 3 contohnya. Gitu, misalnya contohnya kayak tadi nih. Caranya yang pertama, kurangi konsumsi informasi negatif ya.
Contohnya misalkan membatasi waktu penggunaan media sosial, terus abis itu cari sumber berita yang kredibel, dan yang ketiga berinteraksi dengan bijak. Seperti itu. Jadi nanti akan ada banyak poinnya gitu ya teman-teman. Nah, nanti formnya itu teman-teman bisa tulis secara manual di formnya atau teman-teman bisa buat di Google Docs. Nanti teman-teman tinggal kasih aja link Google Docs-nya di Google Form-nya ya teman-teman gitu. Oke, aku stop share dulu. Aku cek untuk teman-teman ada yang bertanya atau ada yang bingung untuk tugasnya. Nomor 10 Kak, Rizka tadi katanya nggak dibahas. Nomor 10 boleh tolong di-share screen lagi. Oke, tunggu bentar Kak. Nomor 10 ya. Hmm. Wah, ada yang lagi di pantai nih, karena suara. Kelilingi diri dengan energi positif. Kayaknya bukan ya tadi ya. Bentar ya. Aku coba Agak- agak berat ya Kak Fens. Iya, agak berat sih Kak. Aku coba ya Coba share dari stop sini share Kak. ya. Aku coba share screen dari sini deh. Nah, nomor 10. Nomor 10, kelilingi diri dengan energi positif. Kayak gini ya. Hmm. Betul, betul. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi vibrasi kita. Jadi, memilih circle yang positif aja. Tinggalkan circle yang negatif. Ini ya teman-teman ya, aku stop dulu ya. Oke. Oke, udah ya teman-teman ya untuk poin nomor 10-nya sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Kita sudah sampai di jam 18.44 17.44 sorry. Oke. Sudah sampai di 17.44. Nanti kita akan tutup untuk sesi hari ini. Ya, rekamannya betul Kak Fendi ada rekamannya. Nanti teman-teman yang tadi slide-nya ada yang kelewat, teman-teman bisa nonton di rekamannya aja ya. Gitu. Tinggal di pause aja untuk poin yang pengen teman-teman catat gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Aku tutup untuk materi hari keduanya ya, teman-teman. Semoga tetap bersemangat untuk berproses bersama ya. Ya. Ditunggu untuk tag-nya ya, Kak. Uploadannya ya di Oh story iya, ya. benar. Teman-teman boleh Iya, share di grup Telegram juga boleh. Kalau udah di-upload di Instagram, mau di-share di Telegram juga boleh. Langsung tag Katorik, saya udah tag nih gitu. Boleh. Jangan ya, lupa repost karena Zuhagis. siap. Ya, selamat berbuka teman-teman untuk yang Muslim ya. Selamat berbuka. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. God bless you. Bye-bye. Oke, sampai jumpa. Bye. Ya.